Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran herbal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait herbal pada gangguan sistem pencernaan. Namun sebelum kita masuk ke jenis-jenis herbal tersebut, lebih baik kita mengulas terlebih dahulu sedikit terkait sistem pencernaan dan gangguan apa saja yang dapat terjadi pada sistem pencernaan tersebut. Nah, capaian pembelajaran yaitu hal-hal yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai ramuan untuk mengatasi sembelit, diare, gastritis, wasir, dan lain sebagainya yang terkait dengan sistem pencernaan. Jadi mulai dari mampu menyebutkan jenis herbal apa saja yang dapat digunakan hingga mempertimbangkan ramuan yang ingin digunakan, yakni apakah perlu dikombinasi ataukah tidak, dan bagaimana kombinasinya. Nah, sistem pencernaan secara definisi merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan sistem ini juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan lain, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, hingga pengeluaran kotoran melalui anus. Nah, saluran pencernaan sendiri adalah saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi oleh otot. Jadi ini hampir sama seperti tadi, organ-organ yang termasuk di dalamnya yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan lain sebagainya yang nanti akan kita lihat lebih jelas pada gambar. Nah, selain organ-organ inti ini, ada juga organ pencernaan tambahan atau aksesoris yang berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya, seperti gigi dan lidah yang terdapat dalam rongga mulut, kantung, empedu, serta kelenjar pencernaan yang akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Nah, kelenjar pencernaan tambahan ini akan memproduksi sekret yang berkontribusi pada pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kandung empedu, dan beberapa kelenjar pencernaan lain seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas termasuk dalam organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Nah, ini gambar lebih lengkap terkait sistem pencernaan. Jadi, satu adalah kelenjar ludah, kemudian dua, parotis, tiganya, submandibularis, empat, sublingualis, lima, rongga mulut, enam, amandel, tujuh, lidah, delapan, esofagus, 9 pankreas, 10 lambung, 11 saluran pankreas, 12 hati, 13 kantung empedu, 14 duodenum, 15 saluran empedu, lalu 16 kolon, 17 kolon transversum, 18 kolon ascenden, 19 kolon descenden, 20 ileum, 21 secum, 22 appendix atau umbai cacing, 23 rektum atau porus usus, dan yang terakhir adalah anus, tempat pengeluaran dari feses. Kemudian kita beralih ke proses bagaimana sistem pencernaan bekerja. Jadi pertama-tama pencernaan itu dilakukan oleh mulut. Jadi makanan masuk melalui mulut. Nah, di sini terjadi pencernaan secara mekanik, di mana proses mengunyah mekanik ini menggunakan gigi dan terjadi pula pencernaan kimiawi menggunakan enzim ptyalin atau amilase. Jadi enzim ini berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang
lebih besar mengandung karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian ketika sudah masuk melalui mulut dan melalui pencernaan mekanis maupun kimiawi di dalam rongga mulut, makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Nah, di sini terjadi pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim seperti renin yang berfungsi mengendapkan protein pada susu dari air susu. Ini hanya dimiliki oleh bayi. Kemudian pepsin memecah protein menjadi pepton. Lalu asam klorida mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, juga sebagai desinfektan, merangsang pengeluaran hormon sekretin, dan kolesistokinin pada usus halus. Lalu lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, setelah makanan diproses secara kimiawi di lambung, makanan akan menuju usus 12 jari atau duodenum. Pada usus ini, terjadi pencernaan makanan dengan bantuan amilase yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana seperti maltosa, lalu lipase, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta tripsin, mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino. Nah, pada proses ini terdapat juga empedu. Garam empedu sendiri yang dihasilkan oleh empedu berfungsi mengemulsi lemak. Setelah dari sana, makanan lanjut menuju usus halus, di mana terjadi penyerapan dan juga pencernaan kimiawi lanjutan yang melibatkan berbagai enzim pencernaan. Di sini dominan terjadi penyerapan, di mana karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, protein diserap dalam bentuk asam amino, sedangkan vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung diserap oleh usus halus. Sedangkan makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, misalnya selulose, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh itu akan dibuang melalui anus berupa feses. Proses ini dinamakan proses defekasi yang dilakukan secara sadar. Nah, dari proses-proses tadi dan juga bagian-bagian dari sistem pencernaan yang sudah kita ketahui, berikutnya kita masuk ke gangguan atau penyakit apa saja yang dapat mengganggu fungsi dari sistem pencernaan tersebut. Jadi, dapat terjadi dari awal hingga akhir dari saluran sistem pencernaan. Kita lihat pertama ada sariawan maupun stomatitis disebabkan oleh luka pada lapisan mulut, ditandai adanya luka berwarna putih dan terasa perih. Lalu ada sakit gigi disebabkan oleh peradangan pada pulpa akibat pembusukan atau luka pada gigi. Kemudian ada gastritis atau MAH. Ini merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lapisan lendir dari dinding lambung. Penyebabnya beragam, bisa karena kuman penyakit seperti H. pylori, dapat juga karena kadar asam lambung yang terlalu tinggi, yang dipicu oleh pikiran tegang, pola makan tidak teratur, dan penyebab-penyebab lain. Gastritis ini memiliki gejala seperti merasakan perih pada dinding lambung, mual, muntah, hingga perut kembung. Gangguan berikutnya yaitu diare. Jadi ini mungkin sudah sering diketahui. Diare ini meningkatnya frekuensi buang air besar dan juga menurunnya konsistensi dari feses atau kotoran. Nah, diare dapat diakibatkan karena adanya iritasi pada selaput lendir atau selaput dinding usus besar atau kolon. Penyebabnya banyak, bisa karena infeksi bakteri atau kuman, akibat gerakan peristaltik dalam usus yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan diare. Sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Kemudian, apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, perut terasa mulas, gejala tersebut menunjukkan pada penyakit disentri. Penyebabnya seperti bakteri Shigella pada dinding usus besar.
Dan banyak lagi jenis-jenis diare lainnya tergantung dari penyebab. Jadi bisa bakteri, kemudian bisa juga karena virus. Lanjut ke hepatitis. Jadi ini gangguan atau penyakit yang terjadi pada hati diakibatkan oleh infeksi virus. Virus ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui air ataupun makanan. Kemudian konstipasi, ini lawannya diare. Jadi konstipasi sering kita sebut dengan sembelit, yaitu keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. Jadi fesesnya menjadi kekurangan air dan menjadi keras. Penyebabnya beragam. Yang paling sering adalah kebiasaan buruk menunda-nunda buang air besar, maupun kurangnya seseorang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, serta kurang banyak minum air atau cairan. Gangguan berikutnya yaitu appendicitis. Ini adalah peradangan pada appendix. Jadi penyebabnya bisa karena infeksi bakteri, sehingga menimbulkan rasa nyeri dan sakit pada daerah perut, terutama daerah beradanya umbai cacing atau appendix. Kemudian ada hemoroid, wasir atau sering dikenal dengan ambeien. Ini merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Dapat terjadi pada orang yang sering duduk dalam beraktivitas, jadi terlalu banyak duduk, ataupun ibu hamil juga sering mengalami gangguan ini. Dan masih banyak faktor-faktor lain, seperti misalkan iritasi yang sering karena buang air besar yang selalu keras, itu juga bisa sedikit demi sedikit mengiritasi pembuluh vena di sekitar anus, sehingga menginduksi pembengkakan, sehingga muncullah wasir. Lalu gangguan dalam sistem pencernaan lain yaitu seperti keracunan. Di keracunan dari air ataupun makanan yang dikonsumsi melalui mulut, makanan dan minuman tersebut dapat mengandung bakteri patogen ataupun mikroorganisme lain yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan keracunan. Maupun keracunan ini dapat karena logam berat dan lain sebagainya. Tukak lambung. Jadi tukak lambung ini suatu kelainan sistem pencernaan, kerusakan pada selaput lendir. Jadi telah terjadi perlukaan pada lambung. Tukak ini juga dapat terjadi pada usus, jadi disebut tukak usus. Penyebabnya banyak, bisa kuman, toksin, maupun psikosomatis. Bisa diakibatkan oleh kadar HCl yang berlebihan, yang terus-menerus mengiritasi sehingga terjadi luka. Kemudian malnutrisi atau kurang gizi, penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan, maupun karena kekurangan zat-zat nutrisi di dalam tubuh. Karena ada gangguan dalam sistem pencernaan makanan, sehingga terusannya adalah terjadilah malnutrisi pada tubuh seseorang. Nah, itu beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Nah, sebelum masuk ke herbal yang akan kita bahas satu persatu, di sini perlu ditekankan bahwa herbal yang akan ditampilkan setelah ini hanya berupa rekomendasi. Memang herbal-herbal tersebut adalah herbal-herbal yang dipilih dan sudah memiliki bukti ilmiah ke suatu terapi. Namun, masih banyak jenis herbal lain yang tidak dapat disebutkan di sini satu persatu, yang juga memiliki efek serupa, atau bahkan lebih baik. Nah, jadi penting kiranya kita banyak membaca, kemudian selalu mengupdate ilmu, karena setiap hari di seluruh dunia ini selalu
dilakukan penelitian. Jadi ilmu itu terus berkembang, akan banyak sekali herbal-herbal lain yang bermunculan yang diklaim memiliki berbagai aktivitas. Kemudian kita juga dapat memperoleh informasi herbal tersebut dari testimoni. Jadi ada masyarakat atau banyak di kalangan masyarakat yang mengkonsumsi herbal tidak disertai dengan melihat ke internet, membaca artikel ilmiah, tapi hanya memanfaatkan ilmu turun-temurun dan testimoni diri sendiri yang sembuh dengan herbal tersebut. Nah, itu bisa saja karena masih banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang belum terjamah oleh penelitian. Jadi belum ada pembuktian, namun sudah dikonsumsi banyak oleh masyarakat. Jadi intinya adalah herbal apapun bisa digunakan sejauh pertama dia sudah diujikan ke hewan ataupun sudah ke manusia yang dibuktikan melalui artikel ilmiah oleh peneliti-peneliti yang sudah ahli di bidangnya. Ataupun kita memanfaatkan ilmu dari pengalaman maupun testimoni orang yang sudah sembuh. Nah, itu sah-sah saja. Karena untuk obat tradisional sendiri, kalau penelitiannya masih terbatas, nah ini respon ke individu itu mungkin saja akan berbeda-beda. Termasuk pula pada dosis berapa herbal akan efektif dan juga pada penggunaan ke berapa kali dia akan menunjukkan efek. Itu sangat relatif. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan herbal dengan bijak. Jadi apakah ketika terjadi suatu gangguan atau penyakit kita lebih baik menggunakan herbal ataukah obat-obatan yang sudah beredar di pasaran dan sudah diklaim di khasiat juga sudah melalui serangkaian pengujian sehingga memperoleh izin edar dari BPOM sebagai obat. Jadi herbal di sini biasanya hanya digunakan sebagai bentuk swamedikasi atau rekomendasi. Nah, poin kedua yaitu selain pemilihan herbal juga adalah perlu diperhatikan bahwa herbal tersebut memiliki interaksi. Jadi dapat terjadi interaksi antara herbal dengan herbal, herbal dengan makanan minuman, herbal dengan obat-obatan. Jadi kalau ingin mengkombinasi sesuatu, lebih baik berkonsultasi dengan orang yang ahli ataupun tenaga kesehatan berwenang. Seperti dokter ketika kita ingin mengkombinasikan herbal dengan obat-obatan yang telah diberikan oleh dokter. Kemudian yang ketiga adalah apabila diperlukan, herbal itu dapat digunakan dalam bentuk campuran. Jadi tidak hanya satu herbal, tapi dalam suatu ramuan dapat terdiri dari lebih dari satu herbal. Nah, pemilihannya ini tergantung pada tingkat keparahan penyakit, kemudian tergantung pula pada kebutuhan. Jadi kalau gangguannya lumayan beragam, jadi ada lebih dari satu keluhan yang tidak dapat ditanggulangi oleh satu herbal saja, ini dimungkinkan untuk menambah herbal 2 dan seterusnya. Sama seperti konsep PCM, jadi ada herbal raja, menteri, pembantu, kemudian ada penyerta. Jadi itu diperbolehkan semasih memang diperlukan, baik itu untuk efektivitas terapi ataupun kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat-obatan herbal. Itu beberapa catatan penting untuk penggunaan herbal, tidak hanya pada gangguan pencernaan lain, tidak hanya dalam gangguan pencernaan ini, tapi juga pada terapi-terapi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh herbal yang dapat digunakan. Nah, untuk contoh herbal sendiri, ini beragam. Bisa kita cari dari internet, maupun menggunakan literatur yang sudah merangkum herbal-herbal apa saja yang dapat kita gunakan. Nah, ini salah satu literatur yang dapat kita gunakan, yaitu sebuah buku terkait swamedikasi penyakit saluran pencernaan. Nah, buku ini dikemas dengan bahasa yang sederhana,
Jadi tidak hanya dapat dimengerti oleh tenaga kesehatan, tapi orang non kesehatan juga paham. Jadi sasarannya luas. Nah, dan di buku ini dijelaskan juga tidak hanya herbal, tapi juga swamedikasi dengan obat sintetis dan sedikit informasi terkait keluhan yang dimaksud. Jadi swamedikasi kalau ada yang belum mengerti adalah terdiri dari dua kata, yaitu swa dan medikasi. Swa sendiri, medikasi ini pengobatan. Jadi pengobatan sendiri yang dapat dilakukan, gitu ya. Jadi seorang eh, seorang yang mengidap suatu penyakit atau gangguan atau keluhan, dia dapat mengobati dirinya sendiri, tapi dapat melakukan usaha-usaha untuk mengobati dirinya. Jadi yang digunakan dalam proses swamedikasi yaitu seperti obat herbal, kemudian obat sintetis atau obat modern, di dalam golongan obat bebas dan obat terbatas yang masih dapat digunakan secara swamedikasi, dibeli di toko obat, di apotik maupun di tempat lain. Kalau di apotik mungkin sudah ada apoteker, di toko obat juga sudah ada tenaga teknis kefarmasian yang dapat dimintai keterangan ataupun saran. Nah, di buku ini dijelaskan beberapa keluhan seperti diare, konstipasi, MAH, kemudian sariawan, dan wasir. Jadi sisanya kita akan coba cari di internet. Nah, untuk diare, kita coba lihat. Nah, diare, jadi sudah dijelaskan gejalanya seperti apa, pengertian. Nah, ini obat-obatan swamedikasi, ini bisa dibaca sendiri. Kita beralih ke herbal. Nah, sini untuk bahan alam yang dapat digunakan dalam swamedikasi obat herbal, seperti daun jambu biji. Nah, di sini sudah ada rekomendasi, yaitu diambil 3 lembar daun jambu biji, dicuci bersih, direbus dengan 3 gelas air, hingga rebusannya menjadi 1 gelas. Nah, ramuan ini diminum segelas 2 kali sehari. Jadi, jambu biji sendiri sudah diketahui secara umum memang bisa untuk obat diare. Namun, terkait dengan takaran, ini masih relatif karena bisa saja satu orang sembuh dengan ini, tapi di tubuh orang lain membutuhkan dosis yang lebih besar ataupun lebih kecil. Itu relatif karena untuk obat herbal sendiri penelitiannya belum sampai ke arah pengujian ke penentuan dosis. Jadi ini hanya rekomendasi, namun relatif untuk penggunaan masing-masing individu. Lalu daun kara, daun ketumbel, kita agak cepat di sini, rimpang kunyit, kemudian rimpang lengkuas, kulit manggis, buah nangka, buah pala, kemudian jambu mente, cacing tawar, anting-anting, daun sendok, bungur, daun cincau, kulit buah delima, duet, kembang merak, usum bekeling, lempuyang gajah, mimba, mondo kaki, patikan kebo, daun salam, sawi tanah, sirsak, teh, kurang aring, itu beberapa herbal untuk diare. Jadi mungkin beberapa susah ditemui, namun beberapa yang lain itu mudah. Jadi bisa-bisa saja gunakan yang mana saja, asalkan tidak menyulitkan, karena semuanya diklaim memiliki efek yang sama. Bisa juga dikombinasi, jadi kalau dirasa kurang cukup, lebih baik mengkombinasi jenis-jenis herbal, jadi gunakan lebih dari satu herbal daripada penggunaan satu jenis tanaman, namun dosisnya ditingkatkan, karena sesuai teori sebelumnya, peningkatan dosis akan berefek pada peningkatan kemungkinan terjadinya efek samping maupun efek keracunan. Jadi lebih baik kita menggunakan dosis kecil namun kombinasi antar herbal. Namun herbal sini juga herbal-herbal yang umum dan aman secara pengujian toksisitas.
Lalu untuk terapi konstipasi atau sembelit, kita dapat menggunakan jahe, lalu kejibling, ketepeng Cina, pepaya, temulawak, pangle. Kemudian untuk MAH atau gastritis, kita dapat menggunakan akar daruju, lalu buah adas, jambu biji, jombang, jeringau, rimpang kunyit, kunyit putih, lidah buaya, pegagan, pisang batu, pulutan, putri malu, sambiloto, sambung nyawa, temulawak. Lalu untuk sariawan, di sini direkomendasikan untuk menggunakan daun sirih, temulawak, turi, belimbing. Lalu untuk wasir, dapat kita gunakan herbal seperti sosor bebek, daun wungu, lidah buaya, daun sirsak, dan akar kangkung. Nah, itu beberapa jenis herbal yang dapat digunakan untuk terapi gangguan sistem pencernaan. Nah, untuk terapi yang lain, kita dapat cari di internet. Misalkan yang kurang tadi, kita dapat lihat gangguan lain seperti yang paling sering itu pasir tadi sudah, hepatitis, mungkin yang sering ya hepatitis, sakit gigi, dan keracunan. Coba bisa diketikkan dengan kata kunci bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, herbal untuk sakit gigi. Jadi perhatikan literatur yang dapat kita gunakan lebih baik dari artikel ilmiah. Jadi kalau tidak ada artikel ilmiah yang muncul, bisa ganti kata kunci, misalkan ekstrak tanaman, uji farmakologi, atau apapun yang akan membantu kita mendapatkan artikel ilmiah. Yang ditunggu. Jadi di sini ada muncul beberapa literatur. Nah, ini kan berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi website, blog, sekarang dengan mengganti kata kunci seperti ekstrak tanaman herbal uji farmakologi sakit gigi, gitu ya. Kita akan mendapatkan beberapa rekomendasi. Jadi ini sakit gigi dengan cengkeh. Nah, ini literatur dari UI, nah, ini dari lembaga pendidikan, ini bisa kita gunakan. Kemudian daun kiriuh, namun ini masih perlu dibaca. Nah, ini jamu tradisional sebagai alternatif dalam penyakit rongga mulut. Lalu sini bisa dibaca lagi. Nah, ini sirih merah mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit periodontal. Jadi penyakit yang terkait dengan gigi. Itu bisa dengan daun sirih merah. Ini bisa dibaca. Mungkin kalau dari judul sudah ada yang jelas, namun ada yang perlu kita buka lagi. Nah, ini gitu caranya untuk melihat. Coba yang tadi. Sirih merah.
Ini jadi menggunakan ekstrak daun sirih merah ini mampu mengatasi atau nih bakteri yang ini agak kurang jelas ya. Tujuan penelitian kita bisa lihat dulu dari abstraknya untuk mengetahui efek toksisitas akut. Jadi sini tujuannya untuk mengetahui toksisitas akut. Jadi kadang kita perlu baca lebih dalam, eh, tidak hanya terpatok pada judul. Jadi kalau tadi saya lihat dari judul, ternyata saya diarahkan atau diarahkan ke pemikiran yang salah gitu ya. Saya kira ekstrak daun sirih merah ini diuji ke bakteri penyebab gangguan di periodontal. Tapi ternyata ketika dibaca lebih lanjut ke teksnya, ini hanyalah sebatas pengujian toksisitas akut. Jadi kita perlu cari artikel yang lain. Jadi apakah ini artikel ilmiah ataukah hanya sebatas website atau artikel populer lainnya. Ini dari Departemen Farmasi mempublikasi cengkeh untuk gangguan gigi, mengobati sakit gigi. Ini bisa dimanfaatkan. Ini sudah ada literaturnya juga. Nah, ini bisa sebagai salah satu contoh. Namun kalau ingin lebih dalamnya lagi, kita bisa baca literatur lain atau ganti kata kunci. Jadi misalkan jadi bahasa Inggris. Plant extract. Nah, ini sudah langsung ini sebuah review sepertinya yang mereview atau membahas herbal-herbal apa saja yang dapat digunakan untuk penanganan sakit gigi. Ini juga Muraya paniculata atau kemuning ini juga diteliti untuk mengurangi pembengkakan pada gusi dan sakit gigi. Nah, coba kita lihat. Ya, ini sebuah review. Jadi ini review bukan penelitian ilmiah. Ini bisa dibaca mengapa kemuning disebutkan bisa untuk gangguan pada rongga mulut. Karena pertama dia punya aktivitas antimikroba, lalu pereda nyeri, pereda pembengkakan atau radang. Ini sudah dijelaskan, jadi bisa kita adopsi. Jadi kemuning diapakan supaya dia bisa sebagai terapi penyakit gangguan rongga mulut. Lalu untuk hepatitis, nah ini dari lembaga pendidikan juga menyatakan mendiran bisa untuk hepatitis C. Lalu ini sudah berupa review Acacia nilotica. Ini bisa untuk hepatitis C juga. Kemudian untuk hepatitis A ini bisa Alnus japonica. Jadi tergantung jenis hepatitisnya, virusnya juga kemampuan virusnya akan spesifik. Jadi bakterinya juga, maaf, herbalnya juga diteliti berdasarkan penyebab masing-masing hepatitis. Virus A, kemudian tadi C, lalu juga yang B sudah ada diteliti.
Nah, seperti itu cara-cara untuk mencari literatur. Jadi kalau belum ada bukunya, jadi kita bisa langsung ke literatur primer dengan melihat ke penelitian ilmiah di eksperimental yang sudah dilakukan. Sebelas ramuan herbal saintifik. Nah, ini di sini juga ada. Nah, tinggal di-download atau bisa kita lihat di sini. Ini juga buku. Masih berapa detik. Jadi ramuan jamu saintifik itu adalah ramuan jamu yang telah melalui serangkaian proses penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Jadi sudah ada 11 ramuan untuk 11 keluhan. Jadi satu keluhan itu sudah dipilih satu ramuan yang dapat kita adopsi. Ini sudah ada cara penyajiannya, kemudian cara penggunaan. Jadi untuk ramuan jamu saintifik, gangguan pencernaan itu sudah ada untuk gangguan fungsi hati yang terdiri dari herbal jombang, gangguan-gangguan yang dapat terjadi seperti apa. Kemudian beberapa gangguan sudah kita lihat, herbal-herbal apa yang dapat digunakan, baik kita lihat dari buku rangkuman suami dikasih, kemudian dari eh, anjuran Kemenkes untuk 11 ramuan saintifik itu juga sudah ada ramuan saintifik untuk gangguan pencernaan, yaitu MAH dan juga gangguan hati. Nah, selain gangguan-gangguan tadi yang sudah kita bahas, masih ada beberapa gangguan sistem pencernaan lain yang kalau belum ada herbalnya dirangkum dengan baik, kita dapat cari sendiri di internet dengan cara seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan mencari kata kunci, menggunakan kata kunci yang tepat, kemudian pemilihan sumber, baik itu literatur tersier, sekunder, ataupun primer, itu kita dapat cari, namun tetap harus memperhatikan dari aspek penulis, kemudian aspek terbitan. Oke, sekian untuk kuliah herbal gangguan sistem pencernaan. Semoga dapat dipahami. Kita bertemu lagi pada pembelajaran herbal berikutnya.